Bapak siapa? Bapak Kadek. Bapak Kadek ini. Bapak udah lama tinggal di sini? Udah tahun 77. Oh, emang Bapak dari sini atau? Dari desa. Oh, berarti sini Bapak merantau. gitu. Ya. Ini ada beberapa terkait Pak tentang isu-isu lingkungan di sini. Ada beberapa hal yang harus saya pertanyakan untuk observasi tugas saya ini terkait pengetahuan lingkungan. Nah, yang pertama itu Pak terkait fasilitas umum seperti taman, lapangan atau ruang tersedia yang dimanfaatkan untuk masyarakat. Apakah jauh atau bagaimana Pak? Lumayan jauh sih. Lumayan jauh ya, tidak terlalu dekat. Nah, bagaimana dengan pengelolaan sampah masyarakat di sini Pak? Sampah kan sudah dipungut. Oh. Sudah tiap hari udah dipungut. Oh, berarti ada. Untuk pengelolaannya sampah di tempat ini berarti teratur Pak? Teratur. Setiap hari? Teratur setiap hari. Bayar nih Pak? Bayar per bulan tapi. Per bulannya berapa Pak? Ada tergantung, ada 50, ada 30 tergantung. Kalau yang ada kos-kosannya lebih banyak dia. Oh, ada kos-kosan? Ada di sini selatan. Oh, berarti banyak berarti Pak. Berarti ini sudah selatan nih kos-kosan. Nah, untuk akses jalan nih ke bagaimana Pak? Apakah baik atau kurang memadai atau gimana? Masih bisa? Di sini aja, cuma yang di pantai aja kurang ini. Oh, di belakang? Iya, di belakang itu di pantai itu kan udah hancur itu. Kira-kira jumlah masyarakat yang di sini itu berapa Pak? Kalau di RT, ini kan RT 8 ya. Kalau di RT 9. Oh, ada berapa RT? 9 dah, 9. Di Kaliuntu Barat terutama, orang Kaliuntu kan ada 2, timur sama barat. Yang di barat nih RT-nya 9 RT. Nah, sedikit di sini. Kalau di sini aja RT 9 ya kurang lebih penduduknya ada sekitar kurang lebih 300-an lah. 300 orang kalau di sini. Dibilang padat ya Pak? Ya, udah masuk padat dah ini dulu. Berarti penduduk sini ini kebanyakan rantauan. Nggak ada yang asli, semua pendatang. Dari Jawa itu dari Jawa, Pak Ali. Ya. Yang di sini dari Bima, yang di pantai itu. Untuk akses air bersih gimana nih ke Pak? Udah PDAM. PDAM nih ke. PDAM Beleleng. PDAM. Udah. Pengelolaan air bersih ada, sampah ada Pak nggih. Ada. Tapi udah berjalan maksimal nih ke Pak? Udah dari dulu udah. Mungkin beberapa bulan terakhir nih ke Bapak makin ada sakit napi gitu. Tidak ada. Sehat Semua. Warung. Iya, juaranya aku pakai semua. Ibu ngekos di sini. Oh, sudah lama nih. Sekitar berapa tahun? Udah 5 tahun. 5 tahun itu dari mana asalnya? Saya aslinya orang Tamblang. Sama keluarga ngekos di sini? Sama anak aja. Bertiga sama anak. Oh, berarti ibu. Tapi saya udah jadi penduduk sini. Oh, udah sini. RT 9 ke sini. Udah barusan ketemu juga sama ibu. Ibu untuk kos-kosan ini terdiri dari berapa kamar? 8 kamar. Semua terisi penuh. Nah, ibu kan menjualan gitu Bu. Bagaimana akses ekonomi saat ibu berjualan? Apakah lancar? Alhamdulillah. Nah, siapa aja sasaran pembelinya ibu? Ini orang sini. Orang-orang sini, penduduk sini. Bagi Ya, yang kos-kos di sekitar. Orang-orang tetangga juga. yang ngekos di sini ini kebanyakan dia emang pendidikan atau cuman bekerja pendatang? Ada pedagang, ada guru. Berarti bermacam-macam. Nah, bagaimana hubungan sosial Bu antara tetangga-tetangga masyarakat? Apakah ada gotong royong atau gimana Bu? Akses-aksesnya gimana? Ada sih. Ada acara gotong royong itu. Untuk pengelolaan sampah itu bagaimana? Kalau saya tuh diambil uang sampah. Ada rutin. Biar rutin. Kegiatan ekonomi berjalan baik. Nah, kan akhir-akhir ini misalnya ketika cuaca itu sedang buruk, ada hujan yang sangat lebat, apakah terjadi terkena dampak banjir seperti itu? Enggak, masih aman lah daerah sini ya. Ini di pantainya. Iya, kalau saya enggak bapaknya. Ya, kalau saya buang sampah dibakar, supaya enggak
Tapi dibakar juga nggak boleh lah Pak. Ya. Karena polusi. Karena kan asap yang dibakar itu menyebabkan polusi. Ya. Tapi jangan yang banyak-banyak, sedikit-sedikit supaya enggak. Tapi di pantai dia Ya, pantai enggak di sini. Kalau di lingkungan enggak. Itu. Kalau di sini ada pembuangan sampah bersama gitu Pak. Kadang-kadang saya di TPA buang. Apa itu? Apa itu? Tempat pembuangan akhir. Pembuangan. Jatayu, ini Jatayu Bu. Di timur Jalan Kasuari. Berarti ada di sini Pak. Ada. Oh, saya kan tempat-tempat ini sampahnya nanti kalau itu. Ya. Tadi dari mana Jawa? Medan Pak. Medan ini Medan nggak Pak? itu sama Dari Flores. Polres boy Pak Suarez punya. Kira-kira aktivitas apa saja sih yang dilakukan masyarakat di sekitar pantai ini Bu? Kira-kira yang paling dominan aktivitas apa saja? Misalnya kayak nelayan kayak atau pekerjaannya. Kegiatan saya, Iya. kalau kegiatan saya kerja, Iya, kerja maksudnya lebih dominan di sini kerjanya apa? saya kerja parkir di rumah sakit. Itu Kalau nelayan banyak Pak? banyak nelayan kalau Tidak sana, nggak ada yang kalau kenal. nelayan di sana. Ada yang kenal. Di Bukan pantai, dari Bukan. penduduk sini. dimintai wawancara Kayak dikasih. mobilnya mungkin itu, nelayannya kayak mobil. Jadi kayak mobil sedikit. Kalau itu punya bisa sana nelayannya mintai. Udah dapat pantai ya? Sudah. Udah. Timur udah ya. Ya, kami juga lihat tadi masih banyak sampah. Oh, jauh-jauh kuliah ya? Dari pengalaman Iya. Pengen merantau. merantau ya. Kalau masalah sampah di sini pernah nggak begitu kalau kena penyakit gitu karena sampah? Nggak ada. Kayak demam malaria. Nggak ada. Nggak. Nyamuk gitu Pak? Banyak di sini nyamuk. Kalau nyamuk di kali baru banyak di sini. Sebelah barat kan kali itu. Kalau musim panas ini nyamuknya kurang. Kalau musim hujan itu baru ya. Ya. Di sini pernah banjir. Enggak, Nah, enggak. banjir. Berarti saluran airnya Lancar, Lancar sana. lancar sungai. kondisi air di pantainya apakah sering surut atau gimana? Oh, kadang-kadang gini, kadang surut, kadang gini kebak airnya tuh. Kalau misalnya nelayan yang tempat apa di sini yang nelayan gitu pariwisata gitu apakah mempengaruhi lingkungan di sekitar? Kalau di sini sedikit pariwisatanya kurang. Kalau Kemarong, Anduran, Tukanunggo tuh baru pariwisata di sana. Yang doping itu loh. Kalau pagi itu jam 6 ke jam 7 tuh berangkat ke dalam lihat lumba-lumba. Kalau di sini nggak ada. Itu marahnya. Kalau di sini nggak ada. Kalau di sini pantainya kumuh, buang sampah di kali. Kali. Oh masih banyak. Iya, ya nggak tahu kan kalinya di timur tuh. Udah, kan pantai jadi. Biasa kampung anyar tuh. Di sini banyak penduduknya. Hah? Di daerah sekitar sini penduduknya banyak. Kalau di sini kurang lebih 100 kakak, tapi setengah Muslim, setengah Hindu. Kalau pembangunannya Oh, pembangunan gini ini enggak cari apa namanya? Cari gambar TPU itu enggak ada. Ya, di sekitar sini nggak banyak yang bangun kos gitu Pak. enggak ada. Ada rumah sendiri. Iya. Sendiri-sendiri. Kalau yang di kota kan daerah sana, Sambangan juga bisa lagi. Berarti pariwisata juga kurang ya? Ada atau nggak ada? Nggak ada memang. Biasanya dari kecuali nama, jadi sekarang. Lingkungan. Ini lingkungan 2 di sini. Kelurahan kali itu lingkungan 2. Nah, sekarang masih sibuk 2 lingkungan. Kira-kira yang paling aktif menjaga lingkungan di sini apakah pemerintah atau penduduknya?
Biasanya sama-sama pemerintah, penduduk, lingkungan. Ada gotong royong di sini Ada biasa. per bulan atau Biasanya Jumat dari kecamatan, dari kelurahan. sebulan? Tapi masih banyak yang buang sampah tadi. Ya, sudah itu dah nggak sadar. Kalau kita sadar namanya air di pantai, jangan buang sampah ke kali. Orang-orang tuh malam-malamnya kadang-kadang buang sampah. Sini deh. Malamnya potensinya nggak ada gitu. Malamnya. Kalau pagi, Saya nggak pernah ke pantai itu. kalau pagi baru jernih airnya. Kalau sore gini, baik, saya malas aja. Pernah ke pantai saya. Kalau kemarau tuh bagus, Bagus. airnya tuh bening, nggak ada sampah itu. Nggak pernah dirumuin, nggak pernah dikasih sajen gitu. Ya, kemarin juga katanya pas surut sampahnya banyak kali. Iya, Yang di itu pantai. iya. Makanya kalau kita sadar dengan sampah, paling aman gitu. Nggak ada istilahnya banjir apa. Kalau sini, walaupun 2 hari 2 malam hujan ada banjir. Karena datarannya tinggi. Gitu. Kalau sih ya. Saya juga rayu ya. Lebih. Wih, 89 berapa tahun? ibu juga duduk. Iya, pakai baju saya. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Bu. Iya, 89 dari sini dulu masih rumput. Resesi. Oh, berarti masih rumput-rumput. Yo, Oh, penduduknya masih bangunnya banyak. belum gini, masih pondok. Pakai apilan. Masih lahan hijau berarti. Ya, lain hijau. Berarti kira-kira perubahan yang dari dulu ke sekarang apanya aja Pak yang berubah kira-kira pengalaman Bapak? Ya, sampah aja. Sampah sama udah penduduknya makin banyak. Ya, Berarti pembangunannya juga meningkat pasti. ya. Dulu kan udah bangun ada begini, itu kan baru dulu juga. Angin laut tuh masih full di sini. Jadi supaya ada laporan dari Iya, ya, bikin tahu laporan juga saya. Bapak. Nanti besok cari ketua lingkungannya. Bisa. Hujan sih enggak, orang kelurahan aja tanya. Mana lingkungan 2, mana lingkungan 1. Ini kami sama dosen kami kok Pak tadi datang. Tapi kami canggih dari penduduk. Ya. Nanya penduduknya. Enggak, lebih lengkap. Kan ketua lingkungan yang antar. Ini lingkungan apa namanya? Lingkungan 2 kali itu kelurahan kali itu. Di sini nggak per dusun gitu ya Pak? Oh iya, lingkungan itu kan dusun. Maksudnya di per lingkungan itu nggak ada ketua apanya gitu? Ada biasanya. Ya, kalau di sini RT. Kalau di sini RT 9. RT 9 lingkungan 2. Jadi kalau di sana ada RT 8. Kenapa Bapak nggak mau jadi? Begitu. Buang-buang kerja. Sudah lama saya ngabdi di desa. Desa mana? Bukan desa sini. Sini kali itu. Hampir 25 tahun lah. Jadi apa? Jadi pecalang. Oh bersalah. Iya, udah Sekarang berhenti. kan pensiun. udah capek. Kasih yang muda-muda itu. Terus masalah di sini pengalaman Bapak. Kalau yang makin Ya, jauh kurangnya lah. Nggak ada pohon-pohon. Ini anak saya minta ini Supaya apa ini? dari Uniksa. ya mengenai lingkungan di sekitar Fantastik. Oh, tulisannya apa? Pendidikan di dalam Kita Iya. Itu anak saya kan tamat SMA, saya SD nak tamat. Dia minta Saya nggak ngerti keterangan. tidak, Ya. ini nggak ngerti saya. Ini tugas dari kampus ya? Iya. Ke semester berapa? Semester 3. Kalau logatnya kayak dari Medan ya?
Jojo. Biasanya yang dari Medan itu ngekosnya di kos Mutiara. Ini sering bawa air ke kos-kos. Iya. Yang terdalam gitu. Iya, aku enggak tahu. Orang kota sini, iya, ke desanya yang agak kalau ke jalan di sini cuma ya istilahnya kalau yang ini biasanya swadaya diisi kayak di sini kan di apa namanya dipakai bukan aspal lagi ya, beton atau pakai paving kayak di sini itu sih di aspal ya yang besar Ada. dalam rumahnya. Ya aspal. Oh ini bagian daerah di dapat daerah Saluntu surveinya. Iya. Di sekitar pantai Wah, sekitar. pilih sendiri atau ditunjuk? Sama dosennya yang dulu di sekelas itu nanti pindah lagi ke pengembangan. Oh, Berarti kalau misalnya gondong kalian Pak, penduduk ini masih tetap aktif atau sebagian ada atau bisa? biasanya sih kalau ada acara di sini di dekat pantai kan ada pura. Biasanya mendekati hari raya, misalnya hari lahirnya ini pura itu hari. Kalau untuk daerah di sini ya belum ada sih. Untuk lingkungannya belum. Berarti gondong royongnya masih kurang. Masih kurang. Kalau misalnya warung apa beli sesuatu gitu jauh atau di sini masih udah ada gitu? Di sini ya nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh sekarang kan udah pakai sepeda motor semuanya ya dekat saja. Minimal 1 kilo masih dekat dengan kos. Ada yang keluar belanja, ada ke sini. Kalau di desa udah berapa tahun di sini berarti? 1,5. 1,5 tahun. Udah pernah ke desa-desa berarti. Udah pernah ke desa-desa. Belum. Sebagian. Desa Sambangan. Iya. Berarti di sini nggak pernah banjir, terus nggak ada genangan gitu. Aman di sini. Nggak ada. Masih aman. Tapi Di sini layak sekolah. Oh, untuk sekolahnya tersebar sih. Yang paling dekat kan untuk Muhammad. Berarti anak-anak di sini juga sekolah sini. Iya, untuk sekolahnya masih dekat-dekat semua. Pakai zona sih. Pakai zona. Jadinya dekat. kira-kira kendala penduduk di sini apa aja sih? Kecuali sampah tadi sama populasi. Saya sih ini masih ini kan abrasi. Udah pernah ke pantai? Ya. Belum. Baru tadi. Kubur tadi. Lihat abrasinya. Iya. Ah, itu kendalanya. Kalau ini nggak segera ditangani mungkin semakin dekat dengan penduduk. Nah, di foto dia Itu kendala. viralkan gitu loh. Pantainya ini ke sini ya itu kendala abrasi. Itu banyak masyarakat juga tidak sadar dengan buang sampah. dengan kalau keamanan sih masih terjaga. Dan bebas banjir juga. Cuma itu ya Pak? Sampah, populasi sama abrasi. Abrasi. Kendala yang lain ada? Nah, Kira-kira solusi di abrasi itu untuk apa sih? istilahnya ya biasanya itu kan koordinasi dengan kelurahan dengan Lingkungan. ya Lingkungan kelurahan. terus ke kabupaten itu kurang gitu. Komunikasi. Iya kurang komunikasi. Kalau nggak cepat itu ditangani sampai ke sana. Abrasi. Udah diusulkan memang ke kelurahan. Ya itu udah mungkin udah diusulkan mau nggak di mana nggak tahu. Sekarang kan juga biaya, kadang nggak iya. Sudah juga ditangani. Jadi ya, kalau nggak segera ditangani mungkin udah dekat ke sini bahaya juga. Itu paling ini kan yang dari mana? Bima dekat sekali itu dosen juga
dan nggak ada yang ikut-ikut untuk diulikkan. Itu yang paling nggak segera ditangani udah habis kena gitu. Mungkin nanti kan ada laporan nggak ada untuk dosennya juga. Pendidikan biologi. Di sini kami bertujuan untuk wawancara Bapak selaku Ketua RT mengenai kondisi lingkungan di sekitar pantai sekitar. Sebenarnya bagi Bapak berdua. Ya. Saya kan udah ada nama saya. Nama saya Indah Bagus Arta. Ya. Saya pensiunan, Terus di sini status saya kan ya RT, jadi lingkup 9. Jadi mengenai kondisi lingkungan di sini kan beragam nih, ada yang Hindu, kita juga ada sini. Tapi mengenai kondisi secara umum, saya sengaja itu meredam, ada yang mempersadukan, meredam aspirasi, tidak ada apa-apa di sini. Anggaplah kondisinya begitu bagus, musik sekali lah, anda tahu. Nah, apapun yang terjadi di sini kita akan bersama-sama semua. Ya. Itu salah satu dari kegiatan kami lah sebagai ketua RT mempersatukan semua. Terus tindak lanjut dan andek kesini itu gimana itu? Kami mau wawancara tentang lingkungan di sini, sampahnya bagaimana? Kalau masalah lingkungan kebersihan ya di sini sudah ada istilahnya yang mungut itu. Ada petugas khusus yang keliling setiap lingkungan diambil harus setiap hari ya. Yang sore diambil itu kan pungutannya per bulan, pengadaan dia sendiri dari pribadi. Itu kerelaan kita sudah ada kan bisa lihat sekarang tuh biasanya hari ini kan agak kotor gitu ya, tapi di lingkungan dua ini saya bersihkan sekali. Kalau hari Minggu kadang-kadang turun sendiri dan bersihkan secara sosial. Terus secara kondisi keamanan dan kami tidak ada pendatang baru gitu, bagi yang kami tidak kenal langsung kami hentikan, kami tanya lah gitu dari mana tujuan apa dan tinggal di mana. Saya selalu begitu di sini. Makanya saya anggap ya sini termasuk aman lah di sini sekarang. Itu. Kalau untuk sampah ini Pak, apakah ada yang suka buang sampah sembarangan? Orang di depan rumah juga ada gini disediakan buang sampah itu kan sudah diatur dari dulu. Dan tidak adalah sembarangan. Kalau ada yang sembarangan saya tegur langsung. Mereka untuk penjaga kita bersama-sama. Jadi tadi kan kami udah ke kampus kita. Kami di situ masih banyak sampah yang ada di lingkungan itu kan datangnya dari ada muara kayak gitu. Di sebelah timur itu kan ada sungai itu. Itu yang membuang sampah kan jalur orang lain itu, ke sini dia. Di sebelah barat ada juga ini buat itu. Itu sampahnya masuk sampah kiriman tadi. Kalau namanya sampah kiriman kan tidak bisa kita yang mengawasi. Kalau untuk di sini ya yang satu yang dua, yang tiga itu kami lakukan pembersihan setiap minggu. Oh, berarti ada gimana setiap Ya, saya harapkan seperti itu. Ya, di samping untuk kesadarannya sendiri, ya di depan rumahnya, ya ada rumahnya. Ya sore kita ada pembersihan, nanti seminggu sekali kami harapkan ini. Oh, berarti setiap minggu itu ada bentuk Ya, wayang. ada. Kalau itu minggu itu aktif atau gimana? Nah, tergantung sini kan kebanyakan pos sama orang yang datang. Kalau dia ada di rumahnya ya itu kami harapkan seperti itu. Kalau memang penduduk di sini rata-rata aktif dalam Kalau penduduk aslinya di sini kan sedikit sih. berapa kakak sih? Ya, sekitar berapa ya kira-kira sampai juga hampir 40-an ya. Yang banyak itu gini, yang pemilik kos itu kan mendatangkan orang itu kan nggak kami ini. Jadi yang punya rumah itu ya. Kalau untuk apa namanya Pak drainase
peresapan airnya di sini? Di sini kan sudah ada got besar semua. Jadi selama tinggal di sini udah hampir puluhan tahun nggak pernah ada banjir. Di sini, pada sini, walaupun dekat pantai, tapi pengaliran airnya itu bagus. Belum pernah ada banjir di sini, walaupun benar lebaran. Karena gotnya gede-gede di sini, sebelah kiri dekat baratnya bisa. Dan langsung lari ke pantai ini. Tidaklah ada penghematan juga. Biasanya aktivitas yang dilakukan masyarakat di sini apa Pak? Misalnya kayak nelayan atau Ya, yang di pinggir pantai itu otomatis dia nelayan. Yang nelayan di sini yang ya, kadang ada pedagang. Karena di sini kan menjemuk soalnya ada yang jualan. Kalau orang muslim itu banyak kan jualan ya. Kalau yang dekat pantai ya nelayan otomatis. Dan termasuk pegawai di sini banyak kepolisian. Berarti di sini nggak pernah ya Pak ada berita tentang penyakit karena misalnya malaria karena banyak Ya masalah? selama ini belum sih pernah di kondisi saya ini di RT 9 ini belum ada. Karena sudah itu lah masuk lah. Pada ngerti orang-orang sini. Kalau ada air got yang agak kumpul dikit aja langsung lah dibersihin gitu. Dan sumber penyakit kan dari sana. ini masih lingkungan 2. Lingkungan 9 ya. Lingkungan 9. Kan di dekat juga ada. Kalau pariwisata yang di sini apa? Kalau di sini kan pariwisata secara itu kalau bulelengnya kan lain lah. Kalau di kota orang lingkungan kecil di sini kan cuma ya sedikit lah. Berarti di sini sudah ada yang pengelolaan sampah limbah. Enggak, sudah sampah itu sudah teratur. Sudah di dia mandiri lah modelnya itu. Kalau dia tinggal di sini, nggak punya rumah di sini kan langsung otomatis kena itu juga. Nah aturan itu lah. Kalau saya terapkan itu harus ini harus bersih. Gitu. Berarti tiap minggu dia ambil sampahnya. Setiap hari langsung kondisi yang mungkin sehat atau sakit. Tapi aturan sudah 2 hari sekali sih. Nggak ada satu sampah yang harus dibersihkan. Orang saya keras misalnya. Menurut Bapak masyarakat di penduduk di sini, menurut Bapak itu udah sadar akan sampah itu atau gimana? Ya karena saya sering berikan contoh masalahnya. Saya contohnya ke halaman saya itu bersih. Dia ngerti sendiri lah. Kesadaran di sini. Iya, ada usah sampai kita negor-negor gitu. Kita sendiri bersihin itu otomatis lah. Tapi namanya orang banyak ada aja sih. Nah itu kayak tadi itu orang-orang yang tinggal di sini di kos itu kadang yang memperhatikan gitu kan tuan rumahnya saya di orang tersebut. Tadi kan kami udah sempat ke pantai sekitar Pak. Terus sudah sempat juga nanya ke beberapa warga penduduk di sini. Tadi ada dikatakan itu ada abrasi Pak. Itu menurut Bapak gimana? Abrasi itu kan karena alam kan alam gitu. Kalau di pantai itu ke provinsi punya bukan wilayah kan. Kalau kami dari sini melaporkan ke lurah ya ke camat langsung ke nembak ke provinsi. Itu provinsi punya ini. Itu sudah diusulkan, mungkin anggarannya 2026 lah. Itu kan agak berat soalnya. Namanya pantai, semua pantai abrasi itu provinsi punya. Berarti itu udah ditanggulangi lah gitu. Iya, Tapi masih kami sudah melaporkan dari kelurahan sudah melaporkan. Itu kan anaknya yang ada seminggu. Apa realisasinya kita tunggu aja. Tidak dirapatkan. Berarti di sini masih aman. Sangat aman lah sekarang. Udah saya bilang tadi kalau ada orang baru saya pasti stop. Aneh-aneh orang saya stop. Kalau jalannya di sini udah bagus. Ya segini lah. Ada kan kita namanya jalan komplek perumahan kan termasuk ya bisa lah. Masuk bagus lah sih. Nah, kalau mengenai pengalaman Bapak pribadi ini kendala penduduk di sini atau rumah di sini apa aja sih Pak? Kira-kira selain sampah gitu. Kalau kendala tuh yang berat itu sudah ada. Kalau saya keliling terus kalau di sini
Ya, mungkin sambil jalan, keliling, kalau ada yang aneh-aneh terkenal, saya arahkan. Ya selama ini sih nggak ada sendiri yang berat-berat ini. Kendala-kendala masalah ibadah, juga saya tertibkan juga saling gini, saling menghormati, kan sejak sebelahnya. Juga ada sebelahnya gitu. Ya saling menghormati itu kuncinya aman sudah. Hal-hal lain. Kecuali ada yang aneh-aneh yang mencurigakan baru saya tegas gitu. Kayak tadi saya tahu langsung ada hubungannya ke polisian langsung gitu untuk aman. Bapak sudah lama tinggal di sini? Lama udah tahun berapa itu? Dulu kan di asrama, di sini tahun 90-an, 96. Kalau perbandingan zaman dulu sama zaman kemarin, zaman sekarang gimana Pak? Maksudnya lahan hijaunya itu dialihkan ke pembangunan. Ya itu kan secara otomatis sudah. Namanya dulu penduduknya sedikit. Di sini dulu kan tahun 96 kan sepi, saya aja sendiri. Nah, sekarang dia perkembangannya sudah penuh itu. Berarti masih lahan kita ya? Sekarang kebun ini tanah kosong itu dulu. Aduh, Harus ini. Harus Satu aja udah cukup semuanya ya Bu ya. makasih banyak ya. Makasih Bu. Ya. Jadi kami kan masih setahun nih Pak di sini. Nah, terus kami itu kendalanya di kan di sini masih kurang angkutan umum di tepatnya di Buleleng ini kan. Jadi itu kan menyebabkan banyaknya populasi kan, meningkatnya populasi. Menurut Bapak itu gimana? Gini, inilah perubahan kondisi zaman itu. Mungkin tahun 80, 70 itu masih ada angkot yang berkeliaran banyak. Perkembangan zaman, angkotnya semakin lama sudah berkurang karena diganti dengan motor itu. Sekarang tiap rumah kan semua bawa motor. Kalau dulu namanya saya kota pendidikan, dulu kan semua angkutan tuh ke bemo dia, ke kota itu. Sekarang itu kasihan tuh angkot-angkotnya itu udah dapat motor gimana udah belum dikar ya. Dulu rame di sini, tiap hari itu banyak, tiap hari demo itu. Berarti banyak ya Pak? Banyak memang tempat pendidikan di sini full tuh. Ada yang jalur timur, jalur barat, utara, selatan, lain-lain warnanya itu. Sekarang kan sudah ada malahan udah kelihatan. Orang-orang kos juga orang masuk motor. Orang-orang pedagang juga sudah punya motor, dan lebih praktis ya. Makanya itulah yang membuat mobil angkot hilang. Bahkan sama sekali saya tidak lihat dia. Mana ada kan? Tidak ada. Orang lebih praktis bawa motor dia kan bisa masuk gang. Ya. Itu yang dibilang agak ini. Untuk angkot lapangan pekerjaannya hilang ya. Lah ke ojek kan gitu. Semua sudah berubah tapi tetap jalan. Kalau di sini banyak warung tempat kita beli sayur Atau jauh dari pemukiman? Tergantung ininya kondisinya ya, tempatnya lokasinya yang dekat pasar ya banyak itu. Potensi banyak. Ini semuanya di satu tempat lain kosnya. lain kos Pak. Kalau di daerah di Sema itu kan di timurnya itu kan dekat teman kota. Ya. Di sana banyak ada. Iya. Di sana. Di sini kalau mau tinggal di kompleks ini enggak ada kan dekat pasar sih. Nama siapa Kak? Indah. Oh, atas nama Indah. Itu kan di sini warga di sini itu beragam. Ada SMP, Iya, SMA, ada SD juga. Ada yang nggak sekolah? Mungkin saya bertanya mengenai akses pendidikan Kak. Mungkin jauh atau bagaimana? Dekat. Ini sekolah nih juga. Sekolah apa? Sekolah SD. Oh, sekolah SD. Oh, berarti untuk Untuk lulusan warga di sini itu beragam mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, yang paling banyak lulusannya apa Kak? Kalau paling banyak paling SMA pada paling kalau ukurnya nggak di sini nggak ada. Untuk pekerjaan mungkin warga di sini itu mayoritas itu Saya nggak tahu. beragam. Ya,
macam-macam. Industri mungkin atau Nelayan mungkin, nelayan kebanyakan di sini. Oh, kebanyakan Nelayan. penghasilannya dari laut. Oh, Nah, mungkin kakak kalau tinggal di sini itu ada beberapa alasan atau ketidaknyamanan atau permasalahan antara permukiman ini. Apa sih permasalahannya kak khususnya? banjirnya jarang. Kalau hujan baru banjir di sini. Oh, hujan terkena dampak banjir. Iya, Air laut naik. naik. Kalau pas gini, Pas kan hujan, cuaca buruk, buruknya. berarti ada banjir rob. Berarti, oh kalau terjadi banjir rob itu ada pengungsian atau bagaimana? Paling mengungsinya di tempat tetangga. Yang tidak Jangan di sini aja. Yang dekat pantai aja, Yang dekat mengungsi ke pantainya. berarti yang dekat pantai itu sudah mengalami kebanjiran. Udah sering. Dengan Ibu siapa? Bu Ayu. Ibu Ayu. Nah terkait kan Pantai Penimbangan ini salah satu sektor wisata di Singaraja, Bu. Udah jauh, udah berapa tahun mungkin perkembangan sektor pariwisata di Pantai Penimbangan? Udah dari tahun berapa ya? Kalau ibu sih jualannya tahun 2016 Sampai sekarang. Terkait jualan itu Ibu emang pekerjaan utamanya jual. dari sektor pariwisata Pantai Penimbangan ini. Nah, mungkin untuk dari segi pengunjung itu ramai atau bagaimana? Untuk sekarang untuk sekarang Mungkin ada waktu udah. Oh, habis COVID. Dari habis COVID. Dari habis COVID sepi. Sebelum COVID ya masih ada, masih ramai. Untuk kan Ibu jualan. Nah, pasti ada limbah-limbah plastik, ke atau bagaimana. Nah, bagaimana pengelolaan sampah? Oh sudah ada yang mengambilnya di sini setiap hari. Setiap hari. Ya. Nah, itu biayanya bagaimana? Kita bayar tiap harinya 3.000 per hari. Oh, 3.000. Berarti per harian? Per hari ya. Per Ibu, hari. Ibu asalnya dari mana? Asal dari Pemaron. Oh, Pemaron. Oh, berarti kebanyakan dari Pemaron di sini. Untuk kebersihan lingkungan ini menurut Ibu baik atau kurang juga? Kalau menurut ibu sih sudah termasuk baik ya, karena pedagang kita bersihin sendiri, terus sampahnya kita pakaiin tempat dan besoknya sudah ada yang mengambil. Untuk malamnya kita udah bayar. Untuk ketersediaan air bersih untuk jualan itu di Kita mana? masih nyari di ini di Mumbul ya, di puranya tuh Oh, masih nyari. enggak pakai. beli. Enggak. Oh, berarti nyari sana. aja di Ya. sana, berarti ada akses air bersihnya. Ada dari sana dah kita ngambil sendiri gitu. Kita ngambil sendiri. Semua pedagang kayak Semua ya. Tapi kalau yang di timur tanah sudah ada pet ya, ada pumpnya. oh ada pumpnya di sana. Ya di sana. Oh, di sini Kalau di masih yang ngambil. daerah sini masih ngambil di sana. Jadi kan nanti sering kesini nih ke PP untuk berkenalan pengunjung. Nah, apakah adik nyaman saat itu? Nyaman kak, nyaman karena ini termasuk di kami dan gimana ya, lihat suasana sini nyaman. Tidak pernah ada masalah misalnya dari sampah Kalau dari sektor sampah pasti ada, ada sampah sekarang masyarakat kurang nyaman jadinya. Oh, berarti untuk penyebab sampah itu kan dari SDM-nya dia ya. Mungkin dari oknum yang menyebabkan sampah itu berserakan. Dari pengamatan kalian semuanya, apakah pernah ya misalnya Sampah pernah sering dan di PP ini paling terbanyak. saya ingin bertanya terkait nama kakak itu Saya namanya Kadek Rehanika. Kadek. Rehanika ya. Kalau kakak? Saya Kadek Rehanika. Kakak semuanya. Kakak ini sering melakukan kunjungan sekarang udah micik-micik ini berapa? Ya sering ya. Dari oh, jauh juga. Oh, berarti anak Lotina ke sini, berarti anak sini ke Lotina ya? Ya. Benar-benar. Nah, jadi Kak,
kurang baik kak. Showernya tempatnya nggak bersih. Dulu gimana kak? Bersih nggak ada. Bersih. Nah, kenapa alasan kakak berkunjung ke sini masih meminati untuk wisata Pantai Peninggalan apa kak? Mungkin hal baiknya. Tempatnya sih tempatnya gini bagus ya. Ada namanya di pantai. Berarti enak ya di Ya, pantai juga. saya pakainya saya harga gitu. Mungkin kalau semasa pengamatan kakak dari lingkungan yang kurang bersih itu kebanyakan sampah-sampah. Misalnya sampah plastik. Nggak butuh rokok. Berarti untuk sejauh ini Pantai Peninggalan dilihat dari para pengunjung itu kurang bersih atau kurang tertib dalam pengelolaan sampahnya. Ya. Semasa pengamatan kakak ini, ketika kakak membuang sampah yang sudah kakak kelola ini, apakah ada ketemu? Kata kakak jogging dari sana ke sini? Enggak sih. Belum. Ada cuma seberapa seperti baru-baru itu ya kan. Oh, itu pengelolaan laut. Ya, bukan. Nah, kan kakak seneng tuh lihat laut-lautnya. Nah, lihat sampah plastik. Di laut. Nah, Berarti terjadi pencemaran sampah akibat sampah itu. akibat yang udah jauh. Jadi edukasinya gini kak, kakak kan habis minum, Iya. nanti bawa pulang ya, jangan dibuang di sini. Sempet Udah boleh gitu kesadaran ini, biar kakak bukan itu. Nah itu jualan di sini. Nah kan ibu jualan di sini terkait sudah berapa lama ibu jualan di sini? Baru 20 tahunan. Orang tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sih. Nah, ibu kan sudah sangat lama sekali tinggal di sini. Akhir-akhir ini perkembangan wisata di Pantai Peninggalan itu seperti apa ya? Agak menurun sudah. Nah, dilihat dari lingkungan itu Bu, untuk dari kawasan laut hingga kawasan pantai itu, apakah pernah terjadi abrasi atau ketika cuacanya buruk atau bagaimana? Ya pernah. Hujan, loh, kalau cuacanya hujan itu airnya naik. Berarti ini nih semua ketutup ya. Nggak bisa jualan dah. Tutup dah. Tutup ya. Itu pernah banjir di sini. Ya sering banjir. Tiap hujan tuh banjir. Tiap hujan kadang-kadang jebol. Nah itu kan berjualan gitu Bu. Untuk pengelolaan sampah ini kan bagaimana itu sampah jualan atau ini bayar setiap hari? Bayar setiap hari. Berarti ada yang untuk air bersih, pengelolaan air bersih di gimana? Saya ambil dari mana? Nah, Ibu kilas balik lagi. Ketika terjadi banjir nih tuh Bu, air laut kan naik. Nah, otomatis di sini gimana Bu warga-warga di sini? Apakah mengungsi atau bagaimana? Enggak, belum bisa mengungsi. Oh, cuman terkena berdampak lah. Oh, berarti ketika cuaca buruk berarti sektor wisata itu berdampak, pengunjungnya berkurang. Berarti karena akhir-akhir ini mengalami penurunan. Untuk perkembangan pariwisata akhir-akhir ini di Pantai Peninggalan itu bagaimana? Mungkin dari segi pengunjung atau bagaimana? Nggak sepi sekali di sini. Kalau di sini sudah berapa? 1 tahun setengah. Terus kalau kondisi lingkungan itu misalnya ibu kan jualan. Nah, pengelolaan sampah saat jualan itu bagaimana? Ada yang ngambil, ada yang ngambil. Semua ada yang ngambil. Ya. Untuk pengelolaan air bersih, airnya dari sumur. Dari sumur. Oh, dari sumur. Ibu menetap di sini? Enggak. Ibu dari mana? Bayar dong. Mungkin dari polisi ya. Apakah ada sampah-sampah secara sengaja oknum yang sering tidak kayak masa itu bersih ya? Mungkin dari itu kan sepi pengunjung. Nah, bagaimana menetralisir hal tersebut? Bagaimana ya?
masih banyak sampah yang berserakan di sekitar perumahan dan pantai. Hal ini